Alhamdulillah kita bersyukur karena kehadiran Allah SWT pada siang menjelang sore. Ya, alhamdulillah kita bisa berkelahi bersama-sama di sini. Alhamdulillah. Ya. Untuk supaya bermuzakarah bersama, mudah-mudahan menambah iman kita. Sambil kita bersilaturahim, mudah-mudahan Allah kasih kita pahala, mudah-mudahan disejahterakan lahir batin kita, diampunkan dosa kita, dan disayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200 Ali Imran. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian, tambahkanlah kesabaran, kemudian robitu, mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Orang beruntung itu lawannya rugi. Allah SWT sebutkan, demi masa wal asri innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia semuanya sungguh-sungguh rugi. Pokoknya rugi semua. Yang tidak rugi siapa? Ya kecuali yang untung. Siapa yang untung, yang tidak rugi itu orang beriman dan amalnya benar, amal soleh, amalnya benar, iman amalnya benar, itu baru beruntung. Kalau iman saja amalnya tidak benar, nggak beruntung. Iman saja, yakin sama Allah, itu seperti iblis. Iblis itu iman sama Allah, malah ngobrol sama Allah itu, bicara sama Allah. Ya, imannya tidak diragukan, tapi tidak mau amalnya soleh, amalnya nggak benar, perbuatannya nggak benar, disuruh sujud nggak mau sujud, maka imannya tidak laku karena tidak disertai dengan amal, maka rugi dia. Manusia itu kalau yakin sama Allah tapi tidak mau ngikut apa ikutan Allah, yang diperintah, yang dilarang, tidak mau nurut, maka rugi. Adam itu beriman juga, tapi ketika dia dilarang oleh Allah, jangan makan buah ini, dilanggar larangannya. Kalau iblis itu melanggar satu perintah, Adam melanggar satu larangan. Nah, yang seperti itu dua-duanya beriman, tapi merugi, kecuali Allah ampuni, kecuali Allah menerima taubatnya. Kalau iblis meruginya terus sampai hari kiamat meruginya. Kenapa? Karena tidak mau ampun, tidak bertobat. Kalau Adam meruginya sebentar, karena fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat dari Tuhannya, taubat. Nah, maka dia tidak jadi rugi, bertobat. Kita ini semua pasti rugi, kecuali kalau iman sama amal kita benar dan kita mau tobat. Insyaallah kita ini mencoba memperbaiki iman, memperbaiki amal. Pekerjaan kita dalam memperbaiki iman dan memperbaiki amal itulah yang memerlukan kesabaran. Itulah yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sudah beriman toh kamu? Sudah. Nah, sekarang kamu sabar. Dalam imanmu itu sabar. Oh ya, saya sudah sabar. Tambah lagi sabarnya. Jadi isbirunya tidak cukup isbiru, tambah lagi sabar. Jadi harus double sabar. Kalau sudah sabar, sudah nambah sabarnya, itu tahapan ketiga, itu harus bersiap-siap. Ribat, robitu itu artinya
ribat artinya kokohkan itu persaudaraan, ikatan kita di antara kita harus diperkuat supaya bisa bersiap untuk menghadapi musuh. Oh sudah sabar sudah, tambah sabar sudah, berarti apa? Ukhuwah harus diperkuat. Maka yang dipesan oleh Khalifah bin tadi saya datang menghadap alhamdulillah bisa ketemu beliau, yang dipesan itu ukhuwah, persaudaraan kita. Itu bagian dari rabitu, ribatul ukhuwah, mengikat. Ya. Kalau ribat itu urbut artinya ikat, ya. Mengikat. Nah, mengikat ukhuwah itu, ribat antara ukhuwah itu yang waduh sulitnya. Apa yang membuat kita bersaudara itu? Iman. Ya. Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam bersaudara, bukan. Sesungguhnya orang beriman, bukan orang Islam. Ya, betul ya. Innamal mu'minun, bukan orang Islam, bukan innamal muslimuna ikhwatun, enggak. Oh ini kita sesama Islam bersaudara, enggak. Sesama orang beriman yang Allah bersaudarakan. Maka kalau Islam tok tidak beriman, tidak merasa bersaudara. Maka siapa yang tidak merasa bersaudara dengan orang sesama berimannya, maka yang dipertanyakan apa kabar iman? Ada yang bermasalah, wah saya disakiti oleh saudara saya, wah saya dia kurang ngajar sama saya, pokoknya saya tidak terima. Misalnya sakitnya tuh di sini. Wes pokoknya saya tidak mau ketemu dia lagi. Nah, Allah kasih waktu 3 hari. Kata Rasulullah 3 hari saja. Hari pertama, wes pokoknya marah-marah sudah. Hari kedua harus disembuhkan marahnya. Hari ketiga bertanya, ya, kamu ada masalah dengan dia sehingga kamu marah? Iya, masalah. Masalahnya apa? Besar apa masalah kecil? Woi, pokoknya ini masalah besar. Pertanyaan berikutnya, lebih besar mana masalahmu itu sama imanmu? Tidak tahu. Oh, lebih besar masalahnya. Pokoknya saya tidak terima, masalah ini besar. Imanku kecil. Waduh, kesian. Tapi kalau dia bilang, oh ya, lebih besar iman saya. Berarti kalau lebih besar iman masalah kecil. Nah, berarti kalau masalah kecil, wah, ini saudara saya, Allah persaudarakan saya dengan iman. Ada masalah, oh masalahnya lebih kecil daripada persaudaraan saya yang dipersaudarakan Allah. Udah, ada apa kemarin itu? Ya sudahlah, kita saling maaf ya, selesai. Karena apa? Iman. Kalau ndak iman, ndak bisa. Oh, saudara kandung saja bisa sebunuhan ngerebut harta sejengkal. Merebut tanah sejengkal itu bisa sebunuhan saudara kandung kalau tidak ada iman. Tapi kalau karena iman, indah. Maka Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, kalau sudah innamal mu'minuna ikhwatun itu lanjutannya apa? Fa aslihu. Kenapa kok dibilang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu? Karena kalau orang bersaudara mesti ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena bersaudara. Siapa yang punya saudara banyak di sini? Berapa orang? 14. 15 orang. Masya Allah, luar biasa.
saudara 15. Itu 15 orang itu otaknya beda-beda semua itu. Ya. Ada masalah enggak dengan saudara-saudara itu? Ada yang masalah, ada yang enggak. Oh iya, begitu sudah. Kenapa ada masalah? Karena bersaudara. Coba saya kasih contoh. Ini 15 bersaudara. Kemudian ada warisan. Ada warisan itu, ada kebun di sana, ada tanah di sana, ada ini di sana, ada rumah di sana misalnya. Yang satu bilang, oh itu jatah saya. Yang satu bilang, oh ini anu saya. Oh ini bilang, oh ini saya dikasih bapak. Yang satu bilang ini, ibu masih wasiat saya. Oh segala macam. Orang 15 ini yang ada masalahnya itu, yang bersaudara ini. Nah kira-kira kalau sampean, saudara bukan sama dia? Hah? Bukan ya? Jadi bukan termasuk yang 15 itu. Sampean ikut ribut enggak? Enggak, karena mungkin saudara. Iya Pak ya? Kenapa ada yang ribut? Karena masih saudara. Maka Allah bilang innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu, maka perbaiki hubungan saudara itu. Karena orang beriman bersaudara, maka harus perbaiki. Kalau tidak bersaudara, masa ikut rebutan tanah? Yang tidak mungkin. Moro-moro dia datang, ini bagian saya, saudara bukan. Tidak. Kita ini karena iman bersaudara. Cuman imannya itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang imannya itu banyak, ada yang sedikit. Iya, ada yang kurang, ada yang lemah. Itu yang membuat masalah. Cuma selemah-lemah pun iman kita itu, kalau kita ingat kita masih beriman, biar lemah bagaimanapun, kalau masih ada iman itu masih bisa memperbaiki hubungan saudara. Karena masalah dunia ini masalah kecil semua, nggak ada yang besar. Yang besar itu kalau masalah akhirat, itu bukan. Oh masalah dunia ini. Masalah apa? Masalah rumah tangga kecil, iman yang besar. Gimana? Besar? Wah besar masalahnya. Apa kabar iman? Iya. Pokoknya kalau sudah ada masalah itu, apa kabar iman tanya? Kalau iman lebih besar dari masalahmu, maka masalah kecil. Maka setiap orang itu selain harus beriman dengan yang besar, harus juga berjiwa besar. Sebab kalau tidak jiwa besar, tidak bisa nampung iman yang besar itu, tidak ketampung di jiwa ini. Kalau tidak berjiwa besar. Berjiwa besar itu bagaimana? Orang itu kalau salah, dia minta maaf. Ya, itu biasa. Itu biasa enggak orang kalau salah? Biasa. Minta maaf, biasa. Yang luar biasa itu apa? Dia benar. Minta maaf. Maafkan. Minta maaf. Dia benar, tapi minta maaf. Itu baru luar biasa. Itu baru jiwa Yang besar. Nur maafkan Nur. Iya. Itu sahabat Abdullah Al-Ansari itu. Dia begitu sampai dia kalau malam itu tidak bisa tidur, sampai dia bayangkan siapa yang saya salah ngomong, saya ketemu sisir di jalan, kesenggol belum minta maaf, siapa yang teman saya ada sekelumnya itu. Sampai Rasulullah bilang akan lewat sebentar ahli surga. Orang-orang mikir kalau tidak Abu Bakar, Umar, kali gitu kan, Abdurrahman. Oh, ternyata tidak ada yang lewat itu nyangking sendal Abdul Ansari itu. Besok lagi Rasulullah bilang, akan lewat ahli surga sebentar lagi di sini.
Rasulullah pergi. Begitu pergi ditunggu siapain. Tahu orang yang kemarin nyangki ke sendal itu. Loh, nggak ada yang lain lewat. Ibnu Abbas, dia datang nih, orang itu dia datang ke rumahnya, minta nginep di rumahnya. Boleh nggak saya nginep di rumahnya semalam aja? Oh boleh, nunggu. Nginep semalam. Malam-malam itu setiap jam dia bangun dia lihat sholat tahajud enggak? Tidak juga. Setiap sudah menjelang subuh bangun. Menjelang subuh baru sholat tahajud sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Apa istimewanya orang ini? Seharian dia lihat aktivitasnya, paling ngasih minum ternaknya, nyiram tanamannya, sama yang lain-lain. Apa yang istimewanya orang ini? Kok sampai Rasulullah bilang ahli surga itu? Istimewanya apa? Nggak ketemu. Minta tambah sehari lagi, nggak ketemu juga. Ya, sampai pamit pulang. Barang pamit pulang, dia bilang, mohon maaf katanya. Saya nginep di sini nih, cuma pengen selibik saja, tapi tidak ketemu apa yang saya selidiki. Dia cerita. Jadi dia cerita, tolonglah kalau memang ada yang istimewa dari sampean, saya pengen ikut katanya supaya saya juga bisa jadi ahli surga seperti sampean. Oh ya enggak ada katanya, seperti kamu lihat hari-hari itu katanya. Kan kamu sudah berapa hari nginep sini kan katanya. Iya ya katanya. Ya sudah kalau gitu saya pamit. Begitu dia pamit, tunggu sebentar. Ya, katanya. Sebenarnya ini saya nggak mau ngomong sama sampean katanya. Cuman karena sampean sudah kayaknya sampai minat di sini katanya. Ya sudah, tak kasih tahu ya. Apa itu? Saya itu setiap hari itu sudah bertahun-tahun membersihkan hati saya sampai bersih hati saya. Kalau ada yang jalan sedikit saja tak datangin orangnya. Saya datang, tak sujud minta maaf sama orang itu. Walaupun saya salah, saya datang minta maaf. Sampai kalau dia tidak mau maafkan, saya datang lagi, sampai padahal dia yang salah tidak mau maafkan begitu. Merasa dia benar, padahal dia yang salah, tidak mau maafkan. Saya datang terus sampai dia betul-betul maafkan. Saya bawakan hadiah ini, saya bawakan hasil ternak saya bawakan hasil tani saya bawakan sampai dia mau maafkan. Jadi sampai sekarang ini saya sudah menemukan hati saya ini bersih, tidak ada ganjalan sama siapapun, ya saudara, ya istri, ya anak, ya menantu, ya mertua, pokoknya sudah plong semua. Nah itu katanya mungkin yang lebihnya saya. Woi, Ibnu Abbas, terima kasih. Saya besok pokoknya mulai nanti malam ini saya sebelum tidur tak ingat-ingat siapa yang pernah ada masalah seperti itu. Nah, membersihkan hati itu untuk menguatkan kekuatan. Insya Allah.